Apa lagi? Jumpa lagi di Bosan Miskin Channel. Malam ini gua kedatangan baru. Bilangnya sih orang desa ya. Desa. Itu di kota kali lo pada. Desa yang kota rek. Tapi keren gua Desa. mereka bikin jinglenya keren. Gua baru metal lagu-lagu Jawa. Ken, ini lagi. Jami, halo. Oh, Ini ada Gali dan Jami. Oh, Gali. ayo sekali. Saya. Sampai ke Gali kan? Gimana pada sehat? Ya, Sehat. Jami, lo orang Jawa bener lo? Postubondo, Pak. Pakalnya ujung bonya. Kenny, Gua Wong Tegal. ini yang mana lo? Parah, gua orang Lalu kemarin apapun desa. Ya udah, Minggir dikit, minggir. Mana? Salatiga, Merawang. Ambarawa Bandungan dikit. Wah. Terus gini, gua kemarin sempat kaget gua denger ada band namanya Wong Deso. Band Wong Deso ya? Metal deh. Metal tuh. Apa? Maksudnya tuh apa sih lu bikin metal Deso tuh apa? Bisa dijawab kan? Atau Jami? Itu mungkin Kenny yang bisa. Itu tergantung vokalisnya tau mas. Hari ini idenya Mas Kenny. Awal kali emang kita mau bikin sesuatu yang baru, emang yang kancahnya itu nggak ngepop-pop banget, tapi metal. Tapi Jawa, punya konsepnya Mas Kenny. Coba Ken. Sebenarnya gue udah jelasin di apa ya? Kemarin tuh apa iki? Apa itu? Di podcast sebelumnya kan udah tak jelasin loh. Enggak, gue kan udah jelasin kemarin ya kan kemarin masalah Jawa, kenapa Jawa udah jelas kita nyari komunitas fanatik. Dan kedua dari Jawa, dan kita dasarnya dari Jawa. Dan yang ketiga ya kita mau fanatismenya. Dan yang ketiga tuh yang pasti kita berkarya, tapi dengan sistem apa nih yang beda dari yang lain. Yang tadinya mungkin keroncong nggak ada, koplo nggak ada, pop udah ada. Nah kita mau bikin yang sesuatu yang beda, yaitu yang metal deso. Metal Yang liriknya bahasanya Jawa. Dan memang penduduk terbesar memang orang Jawa ya, apalagi udah menyebar ke Papua, ke Aceh. Sampai Belanda. Dari luar negeri loh. Kalau lo orang pada ngejar itu ya wajar kan. Dan memang kalau mau sesuatu yang baru pasti insya Allah dilihat orang nih. Amin. Kalau yang sesuatu yang biasa lo hasilnya juga akan biasa. Iya. Terus tujuan lo sebenarnya apa sih bikin band ini? Mau ngeband jadi band deso banget, apa metal banget, apa metal deso gitu? Tujuan utamanya berkarya. Tujuan utama. Tujuan selanjutnya menjamu silaturahmi. Dan yang lanjutnya bikin pusing orang yang mati. Artinya gini artinya kita bikin konsep metal deso ini memang kita melihat banyak ya, artinya band-band metal di Indonesia kan keren-keren ya gitu. Dan ya udah banyak lah yang terdengar, mungkin di luar negeri juga banyak band-band Indonesia gitu. Nah di sini tuh kita buat metal deso itu ini berbeda konsep dengan band-band metal lainnya gitu. Artinya band metal itu kan ada kadang kan banyak yang ya bahasa kita ini Indonesia, bahasa mungkin Inggris ataupun itu. Nah, cuman emang kebudayaan di Indonesia ini kan bermacam-macam ya. Artinya kita di sini juga dari orang Jawa juga. Jadi ya kita coba buat dari bahasa Jawa seperti itu. Benar. Kan dipakai ini mas. Berapa benar dipakai?
Nah, jadi artinya kita buat konsep Metal Deso ini berbeda dari segi musik juga, artinya ya kita membedakan lah gitu kan, artinya juga yang nggak terlalu ribet-ribet lah kita buat gitu kan, ya masih enak lah didengar sama orang. Emang yakin nggak ribet? Nggak ribet. Drummer ya? Drummer yang ngawal. Mungkin ada juga ya orang band metal bawa yang lagu Jawa, kita nggak tahu, mungkin mereka nggak terangkat, kita nggak dengar ya. Ya, Emang kalau memang kalian berusaha eksis ya itu sesuatu yang wajar tuh. Terus ya itu pegang lagi kan? Gua gitar. Jami, Vokal. Gali. gue sebenarnya produsernya. Oh gitu, bukan lo main gendang. Tapi sebenarnya gue sama Jami lebih banyak megang kabel. Jadi gue bikin konsep deh ya kan, artinya Metal Deso gitu kan, tetap kita yang terlihat gitu kan, tapi yang main bukan kita ya gitu. Yang ini juga bukan Lip sync. Berarti gue bagian megang juga. Jadi kan yang main wayang aja. Ada nggak harus konsep desa tuh misalnya ada penari apa, namanya di kampung juga ada. Oh sebenarnya penari. Aslinya. Gak setuju bang, nari latar. Hari ini ngebawa lifting. Ngebawa lifting kan ya bro. Penari perut gitu loh. Nari perut. Aku tak malu. Terus apa yang pengen lo capai sih sebenarnya yang dikejar? Gue pengen penasaran nih, gue baru band seperti ini. Kalau yang ingin kita capai sebenarnya sih tetap ya artinya berkarya, yang dimana karya kita itu bisa didengar Dan diterima. ya gitu. Dan yang penting sih pengennya banyak panggungan ya gitu, Mungkin sampai internasional lah. Tujuan lah ya. Harapan jangka panjang nggak mungkin. Mungkin Kalau dari lu main panjang internasional berarti ada Jangan kemungkinan itu panjangnya terus. ada kemungkinan di bahasa Inggris juga ya. kemungkinan ya bisa jadi seperti itu. Kita lihat situasinya aja seperti apa. Tapi ada kok, ada. Ada. Iya kan, target internasional berarti lo ke bahasa Inggris. Sebenarnya udah ada mbak di 2 kata doang. Tapi itu udah mewakili bahasa internasional. Ini dua doang. Dua kata doang. Terus waktu lo produksi ada kesulitan nggak sih lo produksi lagu? Sulit. Coba kayak lo yang. Kalau gue sebenarnya sulit, sangat sulit kalau gue pribadi. Gue suruh Gali, lo bikin drum terserah lo mau kayak gimana. Dia ngisi, kagak pakai tempo. Ya itu kesulitan gue pakai ada temponya. Jadi mau main drum apaan begitu nggak ada tempo. Itu, Nah, Gue ngeliat ini gue ngeliat apa mungkin drummer Metallica gitu kan. Metallica kan kadang itu kalau kita lihat Ada juga ya, itu kan ada. ya maksudnya tuh Maksudnya bukan nggak tempo, tapi temponya sekian dia bisa berubah gitu. itu artinya gue ngambil dasarnya itu dari drum Metallica. Coba aja lah main tanpa tempo gitu kan. ada nggak sih band metal yang nggak pakai tempo yang tak. Semua sih rata-rata tempo ya sebenarnya. Semua rata-rata tempo, tapi artinya mungkin mereka setting lah di bar keberapa gitu, itu beda lagi. Kadang kan metal itu ada yang 4/4, 3/4 gitu kan, ada yang 7/8, 8/8 sampai 100/100 ya kan, nggak kelar-kelar jadinya. Tapi kan masalahnya gue lihat berat banget kan, main drumnya juga. Oh, drummernya enggak. Gitarin juga masalah, tangan lo masih bener nggak kan yang gitu? Kayaknya udah kusut ya. Coba. Wah, gorengan ya. Ini yang ditunggu tomatnya sege. Asli kan, nanti bisa lo, udah nggak keriting kan lo udah. Kayaknya kusut kok, ngerti nggak kusut dia. Kali gue nih nggak yakin ya, oh saya main drum butek gitu denger itu. Ya gue juga, ya kita coba aja nanti. Makanya, ya kalau ada jawaban bisa buktikan. Kalau ada coba pasti deh. Kalau ini Jami nih, kan lo bisa nemuin
Benjamin kayak itu gimana ceritanya? Jadi cerita itu gue lagi beli Cikomo om. Be. Nah pas gue beli Cikomo ya dapat hadiah. Kalau misalnya ini si Karol ya. Kolonnya bagongan sih. Gue sebenarnya sama Jami ini udah kenal lama banget be. Sebenarnya udah lama ya. Udah lama cuman ini hukum alam belum mempertemukan kita asik. Belum ada cinlok-cinloknya belum ada. Terus pas gua berapa kali ketemu ya, gua suruh dia datang ke studio nggak pernah mau. Ya. Bukan nggak mau, mungkin waktunya belum ada. Terus tiba-tiba dia datang ke studio, kan lalu lo be. Oh iya. Awalnya Gue lupa. Baru berasa getaran basah gitu ya. basahnya itu. Dilupakan begitu. Tapi emang pas gua pertama awal tuh kita belum mulai di metal deso ya. Belum. Awal-awal kita masih mainnya yang Pop-pop ya. pop-pop, bahkan sampai religi. Jadi karakternya ini loh yang bikin gua greget gitu. Akhirnya bikinlah metal deso ini. Sebenarnya awal juga konsepnya metal normal gitu ya, bukan yang ngedeso-deso terus nggak bawa musik-musik tradisional. Ketika dengar suaranya Bang Jami ini, asik banget itu asli. Disitulah gue punya ide-ide kreatif yang tadinya butek, nambah butek. Udah berapa lagi sih? Semua udah lima lagi. Udah kita udah buat mini album. Kalau ini terinspirasi atau ada influence dari band luar atau apa? Korea kan luang ini. Baru gue pengen jawab begitu, Ben lu udah duluin gimana ya? Kagak enak gue sama dia. Mau main metal aja gitu. Sebenarnya aslinya K-pop. Itu nih anak K-pop abis. Bukan dari zamannya Meteor Garden. Hah? Meteor Garden. Wah itu gue belum lahir pak. Itu gue belum lahir pak. Ya umur gue baru 17 tahun ya. Berapa nih? Wah sensitif kayaknya umur 5 tahun. Dia kakek selevel sama kakeknya Fir'aun. Kalau inspirasi gua tuh pertama tuh dari Iron Maiden, terus Metallica salah satunya. Terakhir tuh gua dijilin sama Gali dan ada salah satu kawan gua itu Slipknot. Wih, di situ gua langsung berpikir gimana nih gua bikin musik seperti ini gitu. Nah akhirnya gua bilang sama Gali, Gal lo bikin drum dah kayak Slipknot, gua tinggal ngikut. Gitu awal gue bikin. Kalau inspirasi gue seperti itu. Influence ada influence. Kalau influence gue ya pasti udah jelas lah. Gue suka sama Roma Irama. Nah, itu paling utama. Keren tuh bro. Itu Rama Gambus. Asli itu, wah itu Inspirasi. asli banget kalau dia. Tapi gue dengar nadanya pakai nada Mayer. Nah itu anehnya metal deso tuh, gue awalnya bikin tuh musik pop sebenarnya. Bikin musik pop nih cuman dia nih jijil-jijil udah metal aja. Gue juga bingung maksud tiba-tiba metal gue gimana ini pop ini nada pop nada mayor kok gue mesti main metal gitu kan. Tapi ketemu gitu loh intinya dari mayor ini gue terinspirasi dari Slipknot ini gue rubah jadi mayor yang tadinya minor diminis ya kan. Semua lagu lah berarti di mana? 4 lagu. 4 lagu. 4 lagu. Satu enggak. Lu masuk ke dalam musiknya yang sudah dibuat Kenny sama Gali. Mayor itu lu bingung nggak waktu? Kalau aku sih nggak, karena emang rintik banget tuh bang. Kalau Mayor itu Indonesia udah akrab banget Indonesia, familiar banget Indonesia. Melayunya, Jawanya, apa semuanya udah komplek di minor ya.
enak banget kalau diminum dengan apa. Nah sekarang nih bikinnya yang metal nih, metal minor nih bang. Mayor. Mayor. Mayor minor sih. Sama mayor. Apa minor sih? Mayor. Mayor. Bayarannya belum turun. Jawabnya belum ada. Nah itu tuh. Berarti lu nggak ada kesulitan ya waktu terima musim? Lumayan ada sih bang, di beberapa part juga ada. Kemudian ada Mas Gali tenang aman. Tapi kayaknya sulit bolu, bingung. bingung nulis lirik, pasti kayak nulis lirik digangguin terus soalnya jadi lebih susah. Karena kita emang bikin langsung live ya, atau studio ya, on the spot langsung dan berapa hari deh? Pokoknya berapa hari jadi berapa lagu lah gitu. Ya pokoknya intinya dengerin, bikin lirik, isi. Dengerin, bikin lirik, isi. Jadi tuh gua tag vokalnya Jami nih. Emang nggak tes? Ya lu yang tag. Tag. Gue yang tag vokal ya gitu kan. Itu gue bilangnya gaet gitu loh. Awalnya ya. Iya, artinya gue bilang gaet udah gaet aja dulu gitu kan. Gue bilang nih gaet udah enak nih. Berarti kalau gue malas gaya kagak diselesain. Apa namanya? Persaingan musik metal sekarang keras banget sih. Karena memang mulai muncul nih sekarang band rock nih. Lu untuk mensiasati mereka itu ada nggak mensiasati? Ya kalau mensiasati ya satu ya, artinya kita bikin konsep metal ini kan kuncinya udah beda, artinya tuh yang pertama itu kita ke mayor. Nggak mungkin dari penampilan. Kalau musik kan lo sebuah konsep ya, tapi dari penampilan mungkin nanti lo penampilan deso banget gitu. Kalau penampilan sih ya, kalau dibilang untuk penampilan panggung mungkin ada satu yang beda gitu kan dari yang lain. Artinya ya kita gimana membuat ibaratnya konsep metal deso ini ya benar kayak orang desa aja gitu. Jadi kalau orang-orang metal kan artinya kan hitam semua gitu kan, kebanyakan kan itu gitu kan. Nah kalau kita sih bikin konsepnya udah nggak perlu hitam-hitaman lah gitu kan, kayak gini aja gue sama. Kalau intinya Kayak kita sehari-hari aja. gitu. Cinta Rio yang memanggil dia siapin apa screen yang kawah gitu kan. Sebenarnya fintech dulu. Kampung banget screen. Iya. Kalau orang main di tengah sawah itu asik. Perlu jangan sawah. Kenapa tuh? Gue di Kebun bawang. Gak lumpur pak itu. Pinggir sungai ya, cocok. Teman-teman kecil gitu kan. Sebenarnya mancing tapi ya kuliah dulu ya sama mungkin ada orang Jawa, kita nggak ada maksud apa-apa, nggak ada niat apa-apa, kita bikin lagu Jawa metal gitu ya. Ya lo harus berkata jujur sama mereka, nggak ada maksud apa-apa, kita bikin hati nurani karya gitu ya. Iya memang kalau dari bahasa ya artinya ya kita juga menyunjung ya, artinya sama mungkin orang Jawa juga ya. Di sini kan memang nih bahasanya agak nyentrik ya gitu. Artinya bukan bermaksud seperti apa. Ini hanya sebuah karya yang kita buat gitu kan. Artinya ya kita buat kehidupannya bahasa itu ya bahasa sehari-hari gitu loh. Bukan ada maksud dan tujuan tertentu gitu aja sebenarnya. Kalau dari segi lirik kan ada band yang dia misalnya dalam satu album itu ada tentang kritik sosial, ada tentang percintaan, sakit hati, atau segala macam. Nah kalau di Metal Deso ini liriknya gimana? Katakanlah dalam satu mini album ini. Bau sih, campur sih ya. Campur ya. Sakit hati tapi sakit hatinya ini versi rock, versi metal gitu. Gahar gitu. Gahar. Sakit hatinya orang metal gimana? Jantak. Gitu. Ada yang tentang juga Rusak lah bukan rusak. harus apa emang? Intinya Sosialnya juga ada ya. intinya bikinnya yang nyeleneh. Nyeleneh. Oke. Kita ini adalah kejahatan tanggung. Oh. Bukan kejahatan tambun ya. Tangguh nih, beneran tangguh.
Tapi nanti lo kalau manggung pakai bahasa Jawa nih? Kalau manggung, kalau berapa lirik kita pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Jawa? Enggak, ngomongnya. Oh, ngomong, mungkin nasional aja lah Bang. Tergantung wilayah juga. Wilayah juga. Kita kalau di internasional juga bisa. Nanti ada Mas Gali nih sebagai penerjemah juga. Ya, Gali. Bahasa Afrika. Bahasa Afrika. Tapi kita lebih banyak menggunakan bahasa Odu. Oh, bahasa Ya, dia memang diam 1000 bahasa. Artinya kita Dia diam. berdilatih dan Ya artinya gini Be, kita manggung diam, itu penonton tahu. jadi yang penting gimana? Jangan diem tapi ada grup WA di nonton. Udah tahu. Jangan nyanyi, udah tahu. Sebenarnya sih sudut panggung kita gitu melalui WA aja. Ada masing-masing ini bawa. Ada pendapat ya. Bukan pendapat mungkin udah mungkin rahasia umum juga ya. Kalau ada anak rock, anak metal kalau belum masuk kota Malang atau Surabaya itu belum jadi anak rock banget gitu. Barometer. Barometernya gitu. Ada lagi satu kota Bandung, kami situ ada Gil. Betul. Ketika lo masukin nanti ke kota Malang, apa yang harus lo siasati sama anak Malang? Anak Malang beringas banget loh. Itu harus lo punya sebuah konsep yang bisa merangkul mereka gitu. Punten ada anak Malang juga. Ke Malang. Insya Allah kalau misalnya sempat kita ke Malang, Surabaya lah ya, ke arah timur. Ya, dekat kita lahir nih daerah-daerah kita lahir, aku lahir dulu kan di sana. Mungkin ya kalau untuk kulturnya kita udah paham orang-orangnya. Tapi kalau untuk bahasa, pas di lagu-lagu metal deso ini udah pas kayak buat anak Malang pas. Di metal desanya ada Jawa Tengah, Jawa Timurnya. Nah, pokoknya semua bahasa kita, tapi kebanyakan Jawa Timur sih kalau untuk bahasanya kita banyak masukin unsur-unsur Jawa Timur karena ya gitulah nanti didengerin deh nanti ya. Kalau kita dengerin sekarang jangan dulu deh ya. Jangan. Biar surprise. Ya, drummernya susah. Gue takutnya drummernya jadi main gitar. Nggak bunyi drumnya juga mendok jadinya. Di bahasa Jawa juga. Insya Allah bisa buat anak-anak Malang kita pasti insya Allah terima. Ya kurang atuh nih kayak pemain bandnya nggak ada emang gimana? Sebenarnya Nasional atau gimana? enggak, sebenarnya edisional. Kita metal deso itu memang bertiga gitu. Jadi kayak ada pemain bass, entah keyboard gitu. Edisional gitu. Ngelamarnya jadi Wah, mau ngelamar gadis desonya aja deh. Tapi sebenarnya trio Makyu. Iya. Bas 4 kan. tapi nggak ada kemungkinan juga dong kalau nggak bisa edisional. Wah, ya. Kalau emang cocok. Ya bisa masuk ke dalam. Tapi sementara mereka main bertiga dulu. Dalam waktu dekat tuh single apa yang mau lo keluarin? Pertama kali mungkin yang titik dia semua titik kayaknya itu. Memang itu sambutannya Itu buat disambut, bukan disambit. Buat disambut bukan disambit ya. Pokoknya ntar album single pertama nanti nggak semua titik kayak tapi judulnya titik aja deh. Jangan 2 ya, 3 loh. Titik ya. Jangan kayak gitu. dua negatif. Ya. Dua negatif. Dua negatif. Ya. Kalau 4 keamean. Posisi corona ntar. Ada panggung terdekat lo yang akan berpanggungin nggak? Gue pengen tahu nih. Soalnya udah mau pilkada. Tapi emang ya? Nggak tahu. Tapi gue dengar ada festival bentuk ini nanti di Petir. Oktober itu ya kalau nggak salah. Oktober ya. Itu Internasional itu. Internasional ya. Ya mudah-mudahan kita bisa kontribusi di sana. Artinya kita bisa memperkenalkan metal deso ini
lewat komunitas kita juga yang metal juga. Semua ya, semua komunitas yang ada, semoga gua yang penting komunitas musik semoga kehadiran Metal Leisure diterima pas di acara nanti di acara apa? Indie ya? Metal internasional. Metal Indie internasional. Kalau lu jadi band pembuka band luar nih, misalnya kalau band metal apa tuh, apa benda tuh green kalau lebih serem ya, apa yang kelas kultural misalnya dari Indonesia, lu mau jadi pembuka itu? Ya mau lah siapa? Lu minta bayarannya, lu buat tahu, minta bayaran ya kan? Ya iya minta bayaran lah. Tapi itu udah dapat bayaran gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa jadi pembukanya itu bukan masalah bayaran, tapi kepuasan. Wah, Intinya kepuasan kalau bisa jadi pembukanya band sebesar itu Sebenarnya. puas banget ya. Apalagi kita baru ya, baru Iya, ya. pastinya puas banget. ya kemungkinan semua bisa terjadi kok. Kenapa sih? Semua kan balik lagi ke nasib ya. Nah, semoga terkabul. Sip. Tapi memang aku kemarin yang apa ya yang di Jogja terjarak atas band Mongol keren banget itu lagu-lagu ada sesuatu kalau mereka bisa kayak ini waduh gila itu band Mongol tuh gila jadi gua harapkan juga mereka bisa eksis bisa konsisten ya konsisten komit jangan baru 2 single udah bubar gitu, bahkan di Indonesia begitu merasa gagal bubar gitu. Udah kayak di Indonesia, kalau di internasional kan suatu band yang di YouTube kayak Justin Bieber ya itu, pak main di YouTube. Tapi di maintenance dirawat sama maintenance bisa. Kalau sini kan enggak bubar, nggak meledak bubar. Itulah makanya memang harus banyak belajar dari mereka ya. Menjaga chemistry sih harusnya. Pertanyaan lagi, untuk di Oktober akan pakai additional atau featuring untuk personil yang lainnya? Kemungkinan kita bakal ada featuring ya. Featuring Featuring ada. Dan itu salah satu gitaris Indonesia ya. Ada Taras Bistara. Itu gurunya dari guru. ahlinya dari para Ahlinya dari para ahli. Ilmuwan dari para ilmuwan. Jadi udah beli sama Taras. Wah, Itu suatu kebanggaan buat gue deh. Di situ makanya gue pas Metal Deso ini senangnya tuh ketika gue digigilin ke Bang Taras tuh, dia bilang keren. Nah akhirnya gue tanya, lo mau nggak featuring? Kebetulan dia setuju. kalau misalnya kalau tawar featuring mau juga. Mau, cuma dia nggak mau sih ya. Udah kok main gendang. Gue gamelannya aja. Yang penting gaji sama gitu ya. Ya nggak apa-apa lah misalnya ada si Stevie ya, Scott ya. Kalau memang memungkinkan lu main featuring sama ini pemain featuring. Kalau saya nggak jadi ya, Hah? mampus lu. Bisa dia tenang aja, dia main gak gendang besok kayak kau tidak. Apalagi vokal nggak bakal ada additional vokal banyak. Banyak, Ya. banyak. Kan ya ada. Nah, enak ini nih bisa nih. Featuring sama siapa aja. Metal. Ya, cuman kalau anak pop mungkin nggak bakal bisa ngejar dia. Sorry bukan kalian anak pop, memang gue dengar suaranya metal. Masih kesel banget keren. Notasinya juga kita lihat notasi Jawa. Gue tuh pengen banget bikin metal. Nanti gue pengen punya sesuatu yang beda. Gue campur dari segi modern, segi tradisional, etnik. Itu gue pengen. Modern itu dalam arti kata belum ada nih metal-metal yang menggunakan synth gitu kayak gitu-gitu. Banyak kan metal kan apa? Ya, awal sampai akhir tuh Begitu.